Pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua pada Agustus 1945, tidak berarti berakhir pula situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia. Di beberapa belahan dunia masih terdapat sejumlah persoalan, bahkan muncul masalah baru. Penjajahan yang dialami oleh negara-negara di kawasan Asia dan Afrika merupakan masalah krusial sejak abad ke-15. Beberapa negara Asia dan Afrika yang telah merdeka pun masih banyak yang mengalami masalah sisa penjajahan seperti daerah Irian Barat, Kashmir, Aden, dan Palestina. Selain itu, konflik antar kelompok masyarakat di dalam negeri pun masih berkecam akibat politik divide et impera. Dunia terpecah menjadi dua bagian, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat, terdiri dari negara-negara berpaham liberalis kapitalis. Sedangkan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet yang beranggotakan negara-negara komunis. Kedua blok saling berebut pengaruh terhadap bangsa-bangsa lain dan semakin memanaskan situasi dunia. Perang dingin berkembang menjadi konflik perang terbuka seperti di Jaziran Korea dan Indo-China. Perlombaan pengembangan senjata nuklir meningkat. Hal tersebut menemukan ketakutan dunia akan kembali dimulainya Perang Dunia, meskipun pada saat itu telah ada badan internasional, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang berfungsi menangani masalah dunia. Namun pada kenyataannya, badan ini belum berhasil menyelesaikan persoalan tersebut. Sementara akibat yang ditimbulkan oleh masalah-masalah ini sebagian besar diderita oleh bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Melihat tidak stabilnya kondisi dunia, Indonesia sebagai negara yang aktif penjajahan dan berkomitmen sebagai negara netral memprakarsai kegiatan penting dalam sejarah dunia, yaitu Konferensi Asia Afrika. Pada awal tahun 1954, Menteri Sri Lanka Sirjon Kotelawala mengundang Perdana Menteri dari Myanmar UNU, India Jawaharlal Nehru, Indonesia Ali Sastramidjojo, dan Pakistan Muhammad Ali dengan maksud menjadikan suatu pertemuan informasi di negaranya. Undangan tersebut diterima baik oleh semua pemimpin pemerintah negara tersebut. Pada kesempatan itu, Presiden Indonesia Soekarno menekankan kepada Perdana Menteri Indonesia Ali Sastramidjojo untuk menyampaikan ide diadakannya Konferensi Asia Afrika pada pertemuan Konferensi Kolombo. Beliau menyatakan bahwa hal ini merupakan cita-cita bersama selama hampir 30 tahun telah didengungkan untuk membangun solidaritas Asia Afrika dan boleh dilakukan melalui pergerakan nasional melawan penjajahan. Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan kepada 18 negara Asia Afrika untuk mengetahui sejauh mana pendapat negara-negara tersebut terhadap ide pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Secara umum, mereka menyebut baik ide ini dan menyetujui Indonesia sebagai tuan rumah konferensi tersebut. Ketua penyelenggara konferensi adalah Perdana Menteri Ali Sastramidjojo dan dibuka oleh Presiden Soekarno. Dalam konferensi tersebut diundang 30 negara yang berada di kawasan Asia Afrika, namun hanya dihadiri 29 negara karena Afrika Tengah tidak turut hadir akibat kondisi negara yang belum stabil. Pertemuan yang berlangsung selama 8 hari itu menghasilkan beberapa keputusan yang cukup penting, yaitu 10 prinsip Konferensi Asia Afrika yang tercantum ke dalam Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation, atau yang lebih dikenal dengan istilah Desa Sila Bandung. Isi Desa Sila Bandung tersebut antara lain: 1. Menghormati hak asasi manusia, tujuan dan prinsip dalam piagam PBB. 2. Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara. 3. Mengakui persamaan derajat semua ras dan semua negara, baik besar maupun kecil. 4. Tidak campur tangan terkait urusan dalam negeri negara lain. 5. Menghormati hak tiap negara untuk mempertahankan dirinya sendiri atau secara kolektif sesuai piagam PBB. 6. Tidak menggunakan pengaturan pertahanan kolektif untuk kepentingan khusus negara besar manapun dan tidak memberi tekanan terhadap negara lain. 7. Tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi atau menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun. 8. Menyelesaikan perselisihan internasional dengan cara damai seperti perundingan, konsilasi, arbitrase, penyelesaian hukum, atau cara-cara damai lain yang menjadi pilihan pihak yang bersangkutan sesuai piagam PBB. 9. Meningkatkan kepentingan dan kerjasama bersama. 10. Menjunjung tinggi keadilan dan kewajiban internasional.